Pak Toto adalah seorang penjual es cincau yang sangat enak. Ketika tiba di waktu puasa adalah waktu yang ditunggu-tunggu Pak Toto untuk banyak yang membeli es cincau miliknya. Wah, ini dia bulan yang paling aku tunggu-tunggu nih. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ini artinya daganganku bakal laris manis. Es cincau khas buatanku pasti dicari-cari orang buat buka puasa. Tahun lalu aja aku sampai kehabisan stok sebelum azan maghrib. Tahun ini harus lebih siap, lebih banyak es cincaunya, lebih banyak keuntungannya. Cincau ini bikinanku sendiri, nggak akan ada yang bisa mengalahkan kenyal dan segarnya cincau buatan Pak Toto. Ditambah sirup gula merah, kental dan santan segar. Wah, dijamin bikin ketagihan pokoknya. Kalau udah cobain sekali pasti bakal balik lagi. Di sore harinya, es cincau segar, es cincau enak, manis yo, pas segarnya luar biasa. Cocok buat buka puasa. Yo yang mau beli yo. Pak Toto, seperti biasa ya aku beli 2 gelas. Anak-anak di rumah udah nagih es cincau buatan Bapak. Wah, alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Bapak siapkan yang paling segar buat ibu dan juga anak-anak. Mau yang ekstra manis atau yang standar aja Bu? Yang standar aja ya Pak, tapi kalau bisa kasih es batunya agak banyak ya, biar makin dingin. Soalnya cuaca hari ini panas banget. Jadi kayaknya enak kalau buat buka puasa. Siap Bu. Kalau soal seger-segeran Pak Toto jagonya ini dia. Cincau lembut, sirupnya pas, dan es batunya bikin adem tenggorokan. Ini Bu pesanannya. Wih, akhirnya dapat juga es cincau Pak Toto ya. Manisnya pas, santannya gurih, cincaunya lembut, pokoknya gak ada tandingannya deh. Terima kasih ya Bu. Saya mah jualannya gak asal-asalan. Semua bahan Bapak pilih yang terbaik biar para pelanggan itu puas. Kalau puas pasti balik lagi ya. Ya iyalah Pak, udah berapa tahun aku itu langganan sama Bapak, gak akan pernah kecewa deh. Ngomong-ngomong, tahun ini Bapak nambah stok lebih banyak kan? Tahun lalu kan pernah kehabisan pas telat beli. Sedih banget waktu itu Pak. Tenang aja Bu, tahun ini saya itu belajar daripada pengalaman. Stok lebih banyak, tapi ya tetap aja kalau banyak yang beli biasanya ya habis juga. Jadi lebih baik beli lebih awal biar gak kehabisan. Bener juga ya, kalau gitu besok aku beli lebih awal deh. Takut kehabisan lagi. Anak-anak soalnya doyan banget buka puasa sama es cincau Bapak ini. Kalau gak kebagian ya bisa-bisa mereka itu ngambek. Nah, itu keputusan yang tepat Bu. Pokoknya es cincau Pak Toto selalu siap menemani buka puasa keluarga Ibu. Makasih banyak ya Pak Toto. Besok aku mampir lagi deh. Siap Bu, ditunggu ya besok. Semoga puasanya lancar dan berkah. Jualan es cincau Pak Toto selalu ramai karena harganya murah dan juga enak. Lalu setelah dia selesai berdagang, dia kemudian pulang ke rumah. Dia menghitung keuntungan dan merasa sangat bahagia. Bisa mendapat keuntungan yang sangat banyak. Luar biasa, hari ini benar-benar hari yang menguntungkan. Laris manis dagangan es cincauku ini ya. Ini baru namanya rezeki Ramadan. Banyak orang datang, banyak yang beli, dan yang paling penting semua itu puas sama rasa cincau buatanku. Bener-bener puas rasanya. Oke, kita hitung dulu nih biar makin mantap. 100.000, 200.000, 300.000. Wah, udah sejuta aja nih. Belum lagi koin-koin kecil ini. Kalau dikumpulkan bisa buat beli bahan jualan besok. Pokoknya hari ini sukses besar deh. Kalau terus begini di akhir Ramadan nanti aku itu bisa punya tabungan yang lumayan gede buat lebaran. Wah, pokoknya harus dimanfaatkan lah sebaik mungkin. Aku gak boleh leha-leha besok, harus lebih semangat lagi, lebih banyak jualan, lebih banyak untung. Lalu setelah menghitung uangnya, kemudian dia pergi ke dapur untuk membuat cincau lagi. Lihat ini, segar hijau kenyal. Siapa sangka ini cuma lumut sungai. Mereka semua percaya kalau ini cincau asli. Dasar orang-orang bodoh. Setiap hari mereka itu datang beli minum bahkan muji-muji cincau buatanku. Padahal ini cuma lumut yang aku cuci, kasih warna dikit, tambahin aroma, dan jadilah cincau paling laris di kampung ini. Pak Toto mulai mencampurkan bahan-bahan tersebut. Nah, sekarang bagian paling penting nih. Biar lumut ini gak kelihatan kayak lumut sungai, biasanya aku kasih sentuhan ajaib. Sedikit pewarna hijau,
Tuangkan dikit-dikit, aduk. Nah, warnanya langsung jadi lebih segar. Sekarang nggak ada yang bakal curiga deh. Lihat nih, mirip banget sama cincau asli. Bahkan lebih hijau, lebih menggoda. Siapa yang bakal tahu kalau ini cuma lumut sungai? Orang-orang cuma tahu rasanya segar, manis, dan murah. Mereka nggak peduli dari mana asalnya. Yang penting enak. Dan ini dia rahasianya, agar-agar. Kalau cuma lumut doang mah kan bakal gampang hancur. Tapi kalau ditambah agar-agar, lumutnya jadi kenyal. Mirip banget sama cincau asli. Dulu aku juga jualan pakai cincau beneran, tapi terlalu ribet. Harus nunggu daun cincaunya direndam semalaman, harus disaring, harus diolah dengan hati-hati. Buang-buang waktu aja. Pakai lumut jauh lebih gampang, gratis, gampang didapat, tinggal campur aja deh. Besok seperti biasa orang-orang bakal antri beli es cincau Pak Toto. Padahal mereka minum lumut sungai dasar polos. Tapi ya sudahlah, mereka bahagia, aku kaya. Semua untung. Ya udahlah, tinggal aja dulu lah. Aku udah ngantuk banget mau tidur. Keesokan harinya Toto pergi ke sebuah sungai untuk mencari lumut. Dia melakukan itu karena dia hanya pergi berjualan ketika menjelang berbuka puasa. Pagi yang indah, udah segar dan bisnis lancar. Tapi yang paling penting ini waktunya panen. Panen cincau spesial ala Pak Toto. Maksudnya lumut sungai yang ajaib. Nggak perlu repot-repot beli bahan mahal. Nggak perlu modal gede, cukup datang aja ke sungai ambil lumut. Dan besok duit udah numpuk di kantong deh. Wah, lihat ini, seger banget, hijau banget, kenyal banget. Siapa yang nyangka kalau ini bakal jadi cincau paling laris sekampung. Ambil yang paling hijau dan yang paling kenyal, yang paling menarik. Wah, kalau ini udah jadi cincau nanti pasti kelihatan segar banget. Nah, udah cukup buat jualan nanti sore. Sekarang tinggal pulang cuci, diolah. Dan besok lagi tinggal cari lebih banyak. Bisnis lancar. Orang-orang mikir aku itu jualan dengan resep rahasia keluarga. Padahal ini cuma lumut sungai gratisan. Lalu, waktu sore tiba pun menjual cincau di tempat biasa dan banyak para pelanggan yang seperti biasa. Assalamualaikum Pak, ini pertama kalinya aku lewat sini. Es cincau ini enak banget loh Pak, soalnya aku suka cincau. Tapi kalau rasanya nggak pas ya kan sayang juga. Waalaikumsalam. Bu, es cincaunya aku ini paling laris di kampung ini. Lembut, kenyal, manisnya pas. Dan yang pasti segar banget. Coba aja dulu, dijamin bakal ketagihan deh. Kalau gitu aku coba satu dulu deh ya. Tapi manisnya jangan terlalu banyak ya Pak. Aku nggak terlalu suka yang terlalu manis. Siap Bu, aku akan sesuaikan biar rasanya itu pas. Nah, ini dia cincaunya yang lembut. Gulanya aku takar biar nggak berlebihan. Es batunya cukup buat gering tenggorokan. Isinya banyak dan kayaknya enak ya Pak. Kalau dilihat-lihat yang beli banyak juga ya. Semoga ya rasanya enak ya Pak. Ayo udah, ini uangnya Pak. Makasih banyak ya Bu. Tapi Ibu nggak mau nambah nih. Soalnya kalau jam 5 nanti esnya itu udah habis loh. Kalau dilihat-lihat banyak yang beli. Pasti rasanya enak. Ya udah deh Pak, aku tambah ya. Wah, Ibu beruntung masih ada stok. Tapi nggak banyak. Ini beneran laris banget hari ini. Kalau gitu Ibu mau berapa gelas lagi? Aku ambil 5 gelas lagi deh Pak, buat suami dan anak-anak di rumah. Tapi kalau beli banyak ini dapat diskon nggak? Karena Ibu itu pelanggan baru dan aku suka kalau ada pelanggan baru. Aku kasih diskon spesial deh. Biasanya 1 gelasnya 8.000. Tapi khusus Ibu, aku kasih harga 5.000 aja deh. Gimana, murah banget kan?
Serius Pak? Wah, murah banget. Aku jadi makin bahagia belanja di sini. Kalau kayak gini mah aku bakal jadi pelanggan setia deh. Loh, itu yang aku suka dengar, Bu. Pelanggan puas, aku juga senang. Dan karena ini pertama kalinya Ibu beli di sini, aku kasih tahu gelas tambahan gratis ya. Aku kasih 1 gelas tambahan gratis ya. Anggap aja bonus spesial dari Pak Toto. Astagfirullah Pak, beneran baik banget. Wah, rezeki anak-anakku ini. Makasih banyak ya Pak Toto, semoga dagangannya makin laris dan berkah. Amin. Ya, amin Bu. Makasih juga ya udah mampir ke sini. Aku tunggu Ibu besok ya. Di saat waktu untuk berbuka, anaknya Bu Ratna minum es cincaunya dengan semangat. Namun tak lama kemudian tiba-tiba, nah, Ibu bawain es cincau spesial nih buat kamu. Tapi Ibu nemunya penjual es cincau yang katanya paling enak sekampung ini. Cobain deh, pasti kamu suka. Wah, makasih ya, Bu. Aku udah haus banget nih dari tadi habis sahur. Nggak sempat mau minum air putih. Enak banget, Bu. Cincaunya lembut, sirupnya gulanya pas, seger sampai ke tenggorokan. Ibu beli di mana sih? Besok beliin lagi ya, Bu. Iya ya nak, Ibu beliin di tempat Pak Toto. Orang yang bilang es cincau itu paling laris. Ibu juga dapat harga murah, malah dikasih bonus 1 gelas. Wah, berarti harus sering-sering beli di sana lah, Bu. Aku minum lagi ya. Namun tiba-tiba, aduh Bu, perut aku sakit banget. Kayak ditusuk-tusuk, aduh. Kenapa nak? Kamu baik-baik aja kan? Tapi puasanya lancar, nggak ada masalah kan? Ya Bu, tapi ini kok sakit banget ya, aduh. Aduh. Astagfirullahaladzim nak. Nak, ya Allah, kenapa ini? Tunggu sebentar, Ibu ambil minyak hangat dulu ya. Bu, pusing, gelap. Si anak tiba-tiba terkulai lemas dan pingsan. Ya Allah nak, bangun nak, tolong. Ada yang bisa tolong bantu nggak? Tolong. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diperiksa di lab oleh seorang dokter, menunjukkan sebuah hasil yang sangat mengejutkan. Bu, aku sudah melakukan pemeriksaan lengkap terhadap kondisi anak ibu dan kami menemukan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Astagfirullahaladzim dok, bagaimana keadaan anakku? Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi dia itu tiba-tiba kesakitan hebat, lalu kemudian pingsan. Aku benar-benar takut terjadi sesuatu yang buruk dok. Ibu tenang aja ya dulu ya. Kondisi memang cukup serius, tapi kami masih bisa menanganinya kok. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kami menemukan adanya infeksi bakteri yang sangat berbahaya di dalam sistem pencernaan anak ibu. Bakteri ini biasanya hanya ditemukan di lumut atau air yang kotor. Lumut? Maksud dokter? Anak aku itu makan lumut. Tapi dari mana ya? Seharian dia itu hanya berbuka puasa dengan es cincau. Itulah yang membuat aku heran. Bu, jenis bakteri ini tidak mungkin muncul di makanan yang bersih. Biasanya bakteri ini berkembang di lingkungan yang lembab dan kotor seperti di sungai atau tempat yang penuh lumut. Ya Allah, tapi dokter, anak aku itu tidak mungkin makan lumut. Aku yang membelikan semua makanannya hari ini. Satu-satu yang diminum setelah berbuka tadi cuma es cincau yang aku beli dari pedagang di pinggir jalan. Es cincau? Ini menarik Bu. Kalau boleh tahu, ibu beli dari siapa ya? Apakah penjualnya terkenal dan sudah lama berjualan? Aku beli dari seorang pedagang yang katanya terkenal di kampung ini Pak Toto. Orang-orang bilang cincau itu paling enak dan banyak yang beli. Aku percaya begitu saja dan membelikan untuk anak-anakku. Begini aja Bu, jika memang itu adalah bakteri yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi anak ibu, ada kemungkinan bahan yang digunakan tidak higienis atau bahkan terkontaminasi oleh lumut sungai. Ini berbahaya, terutama bagi anak-anak yang daya tahan tubuhnya masih rentan. Ya Allah, jadi maksud dokter bisa saja cincau yang aku belikan itu sebenarnya bukan dari cincau asli, tapi dari lumut. Aku belum bisa memastikan 100% Bu, tapi dari jenis bakteri yang kami temukan, ini sangat mencurigakan. Aku serahkan ini kepada ibu ya. Segera cari tahu asal-usul bahan yang digunakan di minuman tersebut. Jika memang ada yang mencurigakan, kita harus segera laporkan agar tidak ada korban yang lain. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi yang sudah dilakukan? Aku malah memberikan sesuatu yang berbahaya untuk anak-anakku sendiri. Ibu jangan menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang kita itu fokus pada kesembuhan anak ibu ya. Kami akan memberikan perawatan intensif agar kondisinya segera membaik. Terima kasih ya dok, aku itu akan cari soal cincau ini. Itu aku tidak akan diam saja kalau memang benar yang dicampurkan itu ada bahan yang berbahaya di makanan yang dijual mereka. Lalu keesokan harinya saat Pak Toto berjualan, Ibu Ratna datang dan berniat bertanya tentang dagangan Pak Toto. Pak Toto, aku perlu bicara nih sama Bapak. Ibu kemarin ya, gimana Bu? Suka sama es cincaunya?
Mau beli lagi kah? Beli lagi Pak, aku itu kesini bukan buat beli. Aku itu mau tanya sebenarnya cincau yang Bapak jual itu terbuat dari apa sih? Oh, maksud ibu itu apa? Ya jelas dari daun cincau lah Bu. Kok tiba-tiba malah marah-marah begini? Jangan bohong Pak Toto. Setelah minum es cincau dari Bapak, anak aku itu sakit parah. Dia sampai pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang ada bakteri berbahaya di perut anakku. Dan bakteri itu biasanya hanya ada di lumut sungai. Sekarang aku itu tanya sekali lagi, cincau Bapak ini sebenarnya dari apa? Ibu ini ngomong apa sih? Aku jualan udah lama loh. Aku nggak pernah ada masalah. Baru kali ini aja yang nuduh macam-macam begini. Ini fitnah namanya. Kalau anak ibu sakit jangan asal menyalahkan aku dong. Tahu betul apa yang anak aku itu makan. Satu-satunya yang dikonsumsi setelah berbuka puasa adalah es cincau dari Bapak. Jangan coba-coba mengelak ya. Ya Pak, lebih baik jujur sebelum lebih banyak orang jadi korban. Ibu ini keterlaluan. Aku ini pedagang dari nafkah halal buat hidupku. Ibu mau merusak usahaku, ha? Aku nggak akan pernah diam. Pergi sana. Kau cuma mau bikin ribut aja. Mama Toto, aku juga mau tanya. Sejak tadi pagi perut aku itu sakit banget. Setelah minum es cincau dari sini, rasanya melilit. Kepala aku juga pusing. Ada apa ini ya Pak? Aku juga merasa nggak enak badan sejak tadi malam Pak Toto. Aku kira cuma masuk angin, tapi ya setelah dengar cerita ibu itu tadi ngomong, aku jadi curiga jangan-jangan memang ada yang nggak beres sama es cincaunya Bapak. Kalian ini kenapa sih? Aku tuh jualan dari dulu ya, nggak pernah tuh. Kalau memang Bapak jujur, kalau memang cincau Bapak itu bersih dan halal, semoga dagangan Bapak itu laris dan berkah ya. Tapi kalau Bapak itu sudah menipu kami semua, kalau cincau itu memang dari sesuatu yang kotor, maka api itu bersumpah Allah akan membalas perbuatan Bapak dengan cara yang setimpal. Sudah mau tenangkan diri dulu. Jangan sampai emosi menguasai hati. Mari kita pergi dulu. Kasihan anak ibu tuh masih butuh perhatian di rumah sakit. Tapi Pak, aku nggak bisa diam saja. Aku ngerti Bu, tapi sekarang lebih baik Ibu fokus ke anak dulu ya. Ibu Ratna kemudian dibawa penjauh agar suasananya lebih kondusif. Dasar perempuan cerewet, ngomong doang bisanya. Berani-beraninya dia itu mengatakan yang jelek buat aku. Aku balikin doanya buat dia deh. Kalau aku itu memang nggak salah, ya biar dia sendiri yang kena batunya. Di malam harinya Pak Toto menghitung uangnya seperti biasa. Oh, ini baru namanya sukses. Hari ini dagangan aku laris lagi 500, 600, 1 juta lebih. Ini rezeki kalau terus begini. Ramadan ini bakal jadi Ramadan yang paling menguntungkan buat aku. Kalau Bapak sudah menipu kami semua, kalau cincau ini memang dari sesuatu yang kotor, maka aku bersumpah Allah akan membalas perbuatan Bapak dengan cara yang setimpal. Tak omong kosong, cuma ocehan orang yang emosinya sangat terkendali. Aku nggak takut doa-doa jelek kayak begitu, nggak akan mempan. Yang penting aku itu nggak rugi. Mereka tetap bilang enak, jadi kenapa aku itu harus takut? Besok jualan lagi lah, besok kaya lagi. Dunia ini milik orang cerdas yang bodoh yang cuma jadi korban yang satu. Keesokan harinya saat Pak Toto bangun, dia tiba-tiba saja terkejut ketika melihat tubuhnya di cermin. Apa-apaan ini? Kok tanganku hijau? Kenapa kulitku terasa aneh? Keringet bukan ini. Ini kenapa basah dan berlendir begini? Tidak, ini nggak mungkin. Ini mimpi. Ya, ini pasti mimpi. Aku nggak mungkin berubah jadi kayak begini. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kenapa aku tuh jadi seperti ini? Kalau memang Bapak jujur, kalau memang cincau Bapak itu bersih dan halal, semoga dagangan Bapak itu laris dan berkah ya. Tapi kalau Bapak itu sudah menipu kami semua, kalau cincau itu memang dari sesuatu yang kotor, maka api itu bersumpah Allah akan membalas perbuatan Bapak dengan cara yang setimpal. Tidak, ini pasti kebetulan. Ini bukan karena sampahnya. Itu cuma omongan orang yang besar emosi. Aku itu gak percaya hal-hal yang kayak gitu. Harus ke sungai. Mungkin ada sesuatu di sana. Ini pasti bisa dicobati. Ya. Kalau memang Bapak jujur, kalau memang cincau Bapak itu bersih dan halal, semoga dagangan Bapak itu laris dan berkah ya. Seperti ini. Aku Tapi tidak mau. kalau Bapak itu sudah menipu kami semua, Ya, kalau kepanikan cincau tanpa itu memang berpikir dari panjang, sesuatu Pak yang Toto kotor, melompat maka ke api dalam itu sungai. bersumpah Allah akan membalas perbuatan Bapak dengan cara yang setimpal.
Aku tidak, tolong, aku tidak mau, tidak. Pak Toto pun hilang terhanyut sungai.